Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di videoku. Kali ini Nani mau membahas tentang sejarah para istri Raja Henry VIII. Udah banyak yang tahu Raja Henry VIII ini siapa ya? Seorang raja muda yang bersemangat, militeris, keras kepala, serta flamboyan. Henry VIII dari Inggris itu dikenal karena memiliki 6 orang istri dengan satu tujuan, memperoleh keturunan anak laki-laki. Nah, siapa saja sih ke-6 istri tersebut? Nah, sebelum ke pembahasannya, aku mau spill sedikit nih tentang latar belakang Raja Henry VIII. Raja Henry VIII atau disebut juga Henry Tudor lahir tanggal 28 Juni 1491 di Istana Placentia, Greenwich, Inggris. Anak ketiga dan putra kedua dari Raja Henry VII dan istrinya yang bernama Permaisuri Elizabeth dari York. Awalnya Elizabeth ini melahirkan 8 orang anak, namun hanya 4 orang di antara mereka yang hidup sampai usia dewasa. Siapa saja mereka? Yang pertama Arthur, putra pertama Henry VII dan pewaris tahta Inggris. Selanjutnya Margaret yang kemudian menjadi pewaris Raja Skotlandia. Terus kemudian Mary yang menjadi permaisuri Raja Prancis. Nah, Raja Henry VIII ini awalnya kehidupannya tuh tidak banyak hal yang diketahui lah ya. Karena statusnya yang bukan merupakan putra pertama, jadi dirinya tidak dipandang sebagai pewaris tahta. Nah, pada tahun 1502, kakak Henry yang merupakan seorang pangeran Wales, ini gelar ya untuk putra mahkota Inggris, Arthur, meninggal karena penyakit. Yes. Nah, pada bulan Februari 1503, Pangeran Henry kemudian dinobatkan sebagai Pangeran Wales. Nah, untuk memperbarui perjanjian antara Inggris dan Spanyol, Henry dinikaahkan dengan janda mendiang kakaknya yang bernama Catherine dari Aragon. Catherine itu adalah putra Spanyol, anak perempuan dari Fernando II dan Raja Aragon dan Isabel, Ratu Castilla. Pernikahan baru dilangsungkan setelah Henry naik tahta tepatnya pada tanggal 11 Juni 1509. Berikutnya yakni pernikahan Henry ya 8 ini ada 6. Yang pertama Catherine dari Aragon. Pernikahan terlama Henry VIII adalah dengan Catherine dari Aragon, putri Raja Ferdinand dan Ratu Isabel dari Spanyol. Nah, 8 tahun sebelum pernikahannya dengan Henry pada tahun 1509, Catherine itu menikah dengan kakak laki-laki Henry yang bernama Arthur, yang kemudian meninggal karena sakit pada usia 15 tahun. Nah, Henry dan Catherine memiliki seorang putri yang bernama Mary Tudor yang lahir di Istana Greenwich. Namun, Henry itu menginginkan seorang putra. Frustasi itu dengan ketidakmampuan Catherine ya untuk menghasilkan ahli waris laki-laki, dan pada akhirnya perselingkuhanlah terjadi. Henry jatuh cinta dengan salah satu dayang Catherine. Nah, pada tahun 1533, Henry menyatakan pernikahan mereka batal atau cerai gitulah ya. Henry mengaku karena istrinya sebelumnya tuh pernah menikah dengan saudara laki-lakinya, maka pernikahan tersebut tuh nggak sah. Nah, Catherine dengan keras nih menentang tuduhan ini, menjelaskan bahwa pernikahan tersebut tuh tidak pernah terwujud. Ketika Paus menolak pembatalan tersebut, Henry VIII secara resmi mendirikan gereja sendiri, guys, ini gereja Inggris. Terus yang kedua, Anne Boleyn. Nah, Anne Boleyn ini tuh menjadi subjek kasih sayang Henry setelah dia berselingkuh dengan saudara perempuannya yang bernama Mary Boleyn. Nah, saat masih menikah secara sah dengan Catherine, Henry itu mulai menunjukkan rasa hormatnya kepada Anne ya. Secara terbuka menghormatinya di istananya dan memberinya gelar Marchioness of Pembroke pada bulan September
1532. Nah, Anne dengan tegas menolak ajakan raja jadi selirnya, guys. Sampai akhirnya dia menerima lamaran pernikahannya, dan pada awal tahun 1533 pasangan tersebut menikah secara rahasia. Lalu Anne mengandung anak pertamanya, yaitu si Elizabeth I, guys. Nah, pada bulan Juni 1533 ia dinobatkan sebagai Ratu Inggris dan mereka memiliki seorang putri yang diberi nama Elizabeth I. Nah, meskipun setidaknya 2 kali keguguran setelah kelahiran Elizabeth di Greenwich, Anne ini tetap dalam posisi yang relatif ya berkuasa. Saat itu Henry VIII yang tak kunjung mendapat keturunan laki-laki dikabarkan telah menjalin hubungan lain dengan 2 pendamping ratunya, guys, yaitu Matt Shelton dan Jane Seymour. Nah, berbagai gejolak dan upaya menyingkirkan Boleyn pun dimulai. Selain tuduhan terkait masalah kebijakan luar negeri dan keuangan kerajaan, Anne juga dituduh melakukan hubungan incest dengan saudara laki-lakinya sendiri. Bahkan dituding menggunakan ilmu sihir untuk menyihir raja, guys. Nah, atas berbagai tuduhan tersebut, Anne Boleyn dikurung di Menara London dan dinyatakan bersalah. Dalam persidangan pada 15 Mei 1536, Anne Boleyn dihukum mati dengan cara dipenggal. Hanya beberapa hari setelah eksekusi mati Anne Boleyn, Henry VIII menikahi istri, yaitu Jane Seymour, istri ketiga. Selanjutnya Jane Seymour. Nah, pada bulan Mei 1536, Henry menikah dengan Jane Seymour. Nah, berbeda dengan istri-istri sebelumnya, Jane tidak pernah mendapatkan penobatan sehingga tidak pernah dinobatkan sebagai ratu. Nah, pada bulan Oktober 1537, Henry akhirnya mendapatkan keinginannya, guys. Dengan Jane melahirkan calon raja yang bernama Edward VI. Sayangnya, Jane meninggal kurang dari 2 minggu setelah kelahirannya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebab Jane, secara umum itu diasumsikan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh komplikasi kelahiran. Nah, Jane itu dimakamkan di Chapel St. George di Kastil Windsor. Konon, saking cintanya terhadap Jane setelah kematian Henry, dia ingin dimakamkan di sampingnya. Lalu yang keempat, yaitu Anne dari Cleves. Nah, setelah kematian Jane Seymour, Henry itu menghabiskan waktu berkabung. Seiring berjalannya waktu, raja dan para menterinya merasa bahwa Inggris membutuhkan sekutu asing nih untuk melawan antar agama. Kan pada saat kayak pergejolakan antar agama gitulah ya. Nah, lalu diutuslah seniman yang bernama Hans Holbein the Younger untuk melukis wajah si Anne Cleves ini yang disukai Henry. Nah, namun saat Anne itu tiba di Inggris, apa yang terjadi? Pada pertemuan pertama mereka, Henry tiba-tiba mendatanginya menyamar sebagai pedagang dan langsung kayak nyosor gitulah. Nah, dalam pikirannya si Raja Henry, dia tuh kan langsung bisa melihat nih penyamaran mengenali raja dan jatuh cinta padanya gitu ya kan. Nah, maka dari itu Raja Henry tidak menyukainya guys sebagai pasangan. Nah, jadi nih ya, pesta topeng sangat sering diadakan di istana dan semua gadis lainnya tuh langsung tahu siapa pria bertopeng itu yang merupakan si sang raja tersebut. Sayangnya pada saat itu tuh tidak ada yang memperingatkan Putri Anne Cleves tentang hal tersebut. Akibatnya terjadilah insiden ini, guys. Nah, karena udah terikat perjanjian politik, akhirnya Raja Henry itu tetap menikah dengan Anne Cleves ya. Pernikahan itu tuh dibatalkan beberapa bulan kemudian, guys. Tapi Anne diberi penyelesaian kayak diberi kompensasi lah atas pembatalan tersebut. Lalu dia menghabiskan sisa hidup dengan raja di Inggris, menjaga rumah tangganya terpisah dari rumah Henry. Jadi dia itu terpisah lah ya. Nah, Anne bagaimanapun menjaga hubungan persahabatan dengan raja dan anak-anaknya selama sisa hidupnya. Akhirnya hidup lebih lama dari Henry dan Edward, guys. Urutan berikutnya yang akan menikah dengan Raja Henry VIII adalah Catherine Howard, yakni pengiring pengantin Anne of Cleves pada saat itu.
Nah, pada saat mereka menikah pada bulan Juli 1540, Henry berusia 49 tahun, sedangkan Catherine seorang wanita muda. Tanggal lahirnya tuh masih belum pasti ya. Nah, Henry yang sudah tidak muda lagi, sudah menjadi gemuk dan luka tusuk tombak di kakinya telah terbuka dan menyebabkan dia tuh sangat kesakitan. Singkat cerita, Catherine dituduh melakukan pengkhianatan karena bertemu secara tidak sah dengan pria lain selama pernikahannya, guys. Hanya beberapa bulan setelah gelar ratunya dicopot, Henry memenggal kepala Catherine pada bulan Februari 1542. Lalu kemudian Catherine Parr. Istri terakhir Raja Henry VIII adalah Catherine Parr yang dinikahinya pada bulan Juli 1543. Dia terbukti menjadi istri yang baik hati yang merawat Raja Henry dalam penyakitnya, gengs, dan ibu tiri yang baik bagi ketiga anaknya, yaitu Mary, Elizabeth, dan Edward. Catherine memiliki banyak ikatan dengan keluarga kerajaan sejak usia muda. Namanya diambil dari Catherine of Aragon, dan keluarga Parr dekat dengan pasangan kerajaan asli, guys. Nah, persahabatan dengan Mary, yaitu putri Henry Raja VIII, adalah awal mula dia bertemu dengan Raja Henry. Nah, dia juga keturunan Raja Edward III. Semua istri raja-raja Henry itu keturunan bangsawan semua ya. Nah, pada saat itu perdebatan antara agama menjadi hal biasa. Karya-karya tulis Catherine tentang agama ini menjadikannya tuh banyak musuh di istana Henry yang mencoba membuat raja menentangnya, guys. Namun dia tuh meyakinkan Raja Henry bahwa dia setia padanya, guys. Nah, Henry tuh sangat mempercayainya sehingga jika dia meninggal, dia mengangkatnya menjadi Ratu Bupati. Raja meninggal pada usia 55 tahun pada bulan Januari 1547, guys. Meskipun dikenang sebagai salah satu istri Henry, Catherine mempunyai tempatnya dalam sejarah. Dengan 4 suami, Catherine Parr adalah Ratu Inggris yang paling banyak menikah, guys. Dia juga merupakan pelindung penting sastra dan seni, serta menjadi wanita pertama yang diterbitkan atas namanya sendiri. Dia adalah pengaruh awal yang penting pada putri tirinya, yaitu Elizabeth I. Sekian dari cerita ke-6 istri Raja Henry VIII, di mana keinginannya yang gigih untuk mendapatkan penerus laki-laki dan fokusnya dalam menciptakan dan mempertahankan aliansi politik. Sekian ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.